akan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh vokal grup Genesis dengan judul Yesus Lindungi Aku. Oh, adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah, berat bebanku dan jalanku sangat payah. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat, saat gelap malam mengepung aku, adakah Yesus mendekat? Oh iya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur, dengan kekasih berpisah aku, adakah Yesus menghibur? Oh iya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Oke, terima kasih. Kita sama-sama sudah mendengar lagu yang dinyanyikan oleh vokal grup Genesis, Yesus Lindungi Aku. Jadi, lindungi kita semua yang ada di dalam Zoom ini. Selanjutnya, kami memberikan waktu buat Lai Pontas untuk bisa memberikan kesaksian yang dapat memberikan kekuatan untuk
masing-masing kami yang hadir di dalam Zoom ini. Silakan, Lai Bontas. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya akan memberikan kesaksian keadaan saya ya pada saat ini. Jadi saya sebenarnya sekarang ini tinggalnya bukan di rumah saya, tapi di rumah orang tua saya yang udah kosong. Orang tua saya udah kosong, udah nggak ada lagi orang di sini, saya tempatin. Kalau rumah saya sebenarnya di Cikarang. Adapun kenapa saya tinggal di sini, karena anak saya biar bisa masuk di sekolah di negeri. KTP saya kan masih KTP sini, bisa masuk di SMA Jakarta, karena dia Jakarta Negeri, karena dia inginnya kuliahnya di negeri. Nah, jadi begitulah. Dan waktu saya pindah ke sini, kami lengkap, aku, istriku, anakku. Kemudian tahun 2020, ya 6 tahun lalu istri aku meninggal. Kemudian 6 bulan kemudian anakku sekolah di Lampung, di pulau, di luar pulau. Aku sendirian jadinya. Jadi sendirian. Anakku ini udah mau menyamain ini Bang Toyib. Kalau pernah dengar lagu Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Jadi begitu. Dia udah 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Ini mau ke 3 kali nih. Sekarang kan udah puasa ya, mungkin lebaran. Tapi dia janji bahwa pada ulang tahun aku ya bulan depan April dia akan datang, katanya aku akan datang lah Pak, ngerayain lah katanya. Mungkin dia disuruh orang juga kali ya, dia itu. Jadi ya ternyata hidup sendiri itu ada enaknya dan nggak ada enaknya. Tapi aku jadi takut nanti aku merasa terlalu nyaman ya, terlalu di zona nyaman, hidupnya sendiri terus, tidak ada orang, maksudnya tidak ada anak, tidak ada istri. Dan di sekitar sini dulu ini tempat aku kecil, tempat aku jadi anak muda, remaja. Tapi teman-teman sebaya aku udah meninggal, sudah minggat, udah pindah, udah banyak lah yang nggak ada. Jadi aku udah hampir nggak pernah lagi bertemu teman-teman, gitu. Nggak pernah bertemu teman, sendiri aja terus, sendiri. Kalau kegiatan aku ya, kalau ada saudara yang meninggal, aku melayat gitu ya. Kalau ada gereja, aku ke gereja, acara gereja begitu. Dan ya seperti tadi, tante aku meninggal. Ini tante aku first cousinnya mama aku. Dia meninggal dalam usia 66 tahun. Sebaya kami. Ya. Dia meninggal, kesian juga dia. Aku juga berpikir jangan-jangan nanti aku nih seperti dia ini, pada saat udah ini nggak ada yang ngurusin, udah terlalu asik sendirian lagi, bisa-bisa meninggal begini aja. Karena ada teman aku, dia meninggal di rumahnya 4 hari baru ketahuan, karena orang cium bau bangkai, disangka bau tikus, ya disangka tikus mati, dicari-cari, didobrak rumahnya, karena dia udah nggak keluar katanya selama seminggu. Didobrak rumahnya, ternyata dia udah terkapar. Ya. Jadi ya begitu juga kita takutnya, ya kita takutnya nanti jangan-jangan kita mengalami hal yang sama. Tapi aku ya berdoa ya supaya kalaupun aku meninggal, anak aku maunya sih udah tamat sekolah begitu, udah tamat sekolah, kalau bisa udah kerja. Jadi kita melepaskan anak kita udah baik. Sekarang aku berpikir bagaimana biar anak aku itu financial freedom begitu, biar dia nggak usah kerja nggak apa. Tapi aku pikir juga ya mungkin aku nggak bisa, biarkan aja lah dia gitu ya. Tapi aku melakukan parenting biar dia menjadi anak yang kuat. Jadi seperti sekarang aku di gereja kami, aku mau beri contoh anak aku jadi diakon. Kemudian jadi pemimpin diskusi, jadi pembina Finder ya. Ini aku buat ya, walaupun anakku tidak di sini, aku buat agar anak aku berterimalah nanti setelah kembali dari Lampung, berterima di gereja. Aku ingin anak aku mempunyai komunitas di gereja. Karena aku juga komunitas aku sebenarnya di gereja sekarang. Aku bentuk di gereja, bukan di teman-teman sini.
Kalau teman aku sini selalu mengajak ini apa namanya itu apa mereka ngajak ini pesta pesta ini pesta drink pesta alkohol ya sama pesta narkoba. Nah, itu mereka ngajaknya. Telepon, ayo Tas, kumpul kita. Ini apa teman yang lain lagi. Aku nggak ya menghindar mereka lah. Akhirnya makin lama makin jarang aku diajak-ajak terus. Sekarang datang ke rumah langsung dijemput. Ayo kita ke sana kumpul katanya. Mereka pesta narkoba, aku yang gak enak juga. Aku bilang kalau aku ditangkap bisa habis aku kalau kita ditangkap ini. Karena pesta narkobanya ini di warung pojok. Ya, satu orang polisi dengan satu pistol aja udah bisa nangkap kami semua karena nggak ada jalan kabur gitu kan. Aku bilang gitu, tapi yang ini nggak aman itu. Dia bilang kok, aku bilang begini, menurut kalian itu aman. Tapi kalau ketangkap, resikonya berat, bisa diperas. Walaupun aku bukan pemakai, nggak sedang pakai, tapi pernah ikut kalian bisa diperas aku. Bisa disuruh bayar 400 juta baru dilepasin aku bilang. Aku bertahan terus agar aku nggak ikut sama mereka ya kumpul-kumpul tuh tadinya sekali sebulan aku kebetulan malam minggu aku di gereja lah lama-lama biar nggak ikut mereka jadi kadang-kadang udah di share ini di WA grup nih anjingnya udah dipotong katanya minuman udah siap gitu makin ngeri aku pikir ya jadi aku juga karena anakku nggak betah di sini ya jadi aku pikir janganlah kami harus pindah lah dari sini ya jangan karena aku nyaman karena banyak di sini teman-teman walaupun udah pada meninggal tapi yang kecil-kecil itu masih aku kenal tapi harus meninggalkan tempat ini karena kalau aku bilang ke teman-teman anakku nggak betah di sini karena kehidupan di sini mereka heran itu bagi mereka itu sangat aneh kalau kehidupan mereka dianggap berbahaya ya aku bilang aku nggak mau lah anakku nanti terlibat ini jadi aku mau anak aku di gereja lah komunitasnya dan juga di kosinnya supaya dia menjadi anak yang baik ya jangan sampai terlibat narkoba karena di sini banyak sekali orang meninggal karena narkoba. Jadi aku pun ya berdoa juga. Aku berdoa dan juga mohon ya dibawakan di dalam doa agar bisa tetap teguh dan bisa pindah dari sini ya. Bisa pindah apakah anakku mau di Jakarta juga ya, mau di Jakarta juga agar kami tinggal di daerah yang lebih nyaman lah menurut dia. Kalau aku sih di sini rasa nyaman karena aku bisa menghindari teman-teman aku itu dan juga di sini aku lihat nyaman lah karena ada pengalaman. Dan juga aku minta mohon maaf pada teman-teman agar anak aku bisa selesai nih. Sebenarnya udah terlambat 2 tahun. Aku heran juga teman-temannya juga begitu. Kenapa sampai terlambat 2 tahun? Dia bilang aku akan wisuda ini tanggal 25 April. Aku bilang itu hari Sabat. Jangan sampai kamu udah terlambat 2 tahun malah melanggar Sabat. Dia katakan nggak usah wisuda lah, foto-foto aja lah kita lah katanya. Begitu. Tanggal 25 April ini. Semoga lah dia bisa tamat tanggal 25 April dan pada tahun ini juga kami bisa pindah dari sini agar dianya juga lebih betah di rumahnya. Ya itu juga aku duga kenapa dia tidak pulang-pulang itu sudah hampir 3 kali Lebaran, 3 kali puasa ya mungkin karena kurang betah juga dia di sininya gitu. Ya, itulah permohonan aku biar aku didoakan biar lepas dari situasi ini dan juga bisa membawa anak aku ke komunitas gereja. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, terima kasih Lai Pontas. Mungkin ada respon interaktif dari teman-teman atas kesaksian
dari saudara kita Pontas, biar Saya dulu lah biar cepat. yang dia hadapin bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari kita semua. Ayo teman-teman, siapa yang akan Saya duluan? dulu Hadi, biar cepat. Oke. Terima kasih Le Pontas untuk kesaksiannya yang sangat baik ya. Jadi mengenai kehidupan kita, gimana kita di masa tua, emang harus banyak kegiatan biar nggak pikun dan otak kita terjaga terus. Jadi memang ada masalah punya teman lama itu, tapi sebenarnya itu kesempatan juga bagi kita untuk mengajak teman untuk lebih baik lah ya. Saya tinggal di Pondok Jaya 25 tahun ya. Pontas pernah ke sini, ada daerah Kamdainya atau Kampung Dayak ya. Tapi di sini daerah kompleks, tapi di sini tuh dulu dikenal sebagai anak-anak tentara, jadi banyak premannya. Jadi mereka tukang-tukang minum, ngajak-ngajak kita, ya kita nggak ngikut, tapi kita tunjukin sama lingkungan kita berhubungan baik. Dan sesudah berlalu, akhirnya mereka tobat minum juga, tapi karena stroke. Jadi sebagian udah mati, sebagian karena sekarang kan udah gratis BPJS, jadi pasang ring. Jadi di Gang 10 ini saya termasuk sesepuh jadinya. Yang lain-lain udah stroke, udah ini. Jadi kita bisa tunjukin hidup kita, gimana kita hidup nggak minum, nggak merokok. Kita lebih panjang umurnya. Dan kita pun terlibat dengan kegiatan lingkungan ya. Kayak sekarang udah nggak banjir. Saya terlibat untuk ngurus bikin tanggul, siapin data ke pengadilan. Akhirnya kita menang ya. Jadi kita harus jangan menghindar sebenarnya. Kita harus hadapi, kita tunjukin dengan sepintar mungkin ya. Tapi kalau kita lihat bahwa itu terlalu kuat bagi keluarga kita, sebaiknya menghindar. Karena lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Jadi di keluarga itu harus kuat juga basicnya ya, keimanannya. Kalau kita kuat di keluarga, untuk lingkungan kita gampang ya. Jadi kalau saya memang dari kecil udah daerahnya daerah tentara, jadi ngadepin lingkungan nggak terlalu takut gitu. Akhirnya jadi mereka sendiri yang takut, misalkan buang sampah gitu. Itu kalau dilaporin ke saya, itu Pak Tigor marah nanti. Gitu. Jadi nggak boleh buang sampah ke sungai. Jadi itulah. Jadi bagus memang kalau kita bisa mempengaruhi lingkungan kita, tapi kalau memang efeknya itu tidak bagus bagi keluarga, ya bagus tinggalkan saja. Terima kasih. Ada masukan itu Pontas. Ada masukan. Di kantor conference banyak buku-buku. Di Terus Sabat, Kami Untuk Komit, Hari yang Hampir Dilupakan, Kemenangan Akhir. Bagi mereka satu-satu. Bagi baca ini bagus loh, baca. Jangan hanya minum sambil baca bisa. Nah, jadi kita berikan kesempatan dan kita doakan kepada Tuhan supaya mereka mau membacanya. Supaya mereka bertobat juga. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, makasih. Oke, terima kasih atas interaktif yang sudah diberikan buat kesaksian Lai Pontas. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya adalah renungan firman yang dibawakan oleh Lai Miarmin Purba. Untuk waktunya kami siapkan buat Lai Miarmin. Oke, terima kasih banyak Saudara Hadi dan pengurus Saudara Tigor menghubungi saya untuk menyampaikan renungan dan rasanya bisa kedengaran toh? Bagus. Dengar. Oke, terima kasih. Rasanya
walaupun kita hanya sedikit tapi agak grogi juga ini. Karena saya bergabung ini baru 2 kali ini. Karena kesibukan-kesibukan yang tidak terlalu penting sih sebenarnya. Hanya Lupa. ya lupa gitu. Setelah berlalu baru Ingat. maksudnya ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya bisa bergabung dan kita boleh saling menguatkan dan menolong untuk lebih setia kepada Tuhan. Kira-kira begitulah. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allah kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur berterima kasih karena Tuhan sungguh baik, melindungi dan memberkati kami dalam kegiatan kami hari ini. Terlebih Tuhan boleh persatukan kami di ruang Zoom ini untuk belajar sedikit firman Tuhan dan mengerti rencana Tuhan bagi kami dan boleh mengikutinya sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak karena urapan-Mu bagi masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan malam ini saya hanya sedikit saja untuk pelajaran bagi kita. Tadi Saudara Pontas sudah memberikan kesaksian, ya, hal yang sangat berharga saya pikir. Dan dari sekian sahabat-sahabat kita, ya kita sungguh bersyukur boleh bertemu malam ini. Dan saya boleh melihat bagaimana sahabat-sahabat saya, ya, angkatan 80 boleh bertahan terus, ya, sehat-sehat kita semua, ya. Ellen bisa bertahan dia sampai pensiun ya Ellen ya. Ya, dan itu saya pikir satu ya kebanggaan juga. Saya tahun lalu sudah pensiun, jadi tapi saya bisa melayani 41 tahun. Ya, itu satu yang tadinya tidak terpikirkan seperti itu. Tapi rupanya Tuhan itu sungguh baik. Ya. Dan ada banyak yang saya dengar-dengar kesaksian dari teman-teman saya ini bahwa kalian pun Tuhan berkati semuanya dan memberikan kekuatan, ya. Seperti saya Pasar Ibu ini, Sri Ridwan ini, dia begitu sungguh-sungguh di dalam pelayanan ini, ya, dan bahkan sampai jadi evangelis ke keliling-keliling tempat. Nah, itu karena ketekunannya kepada Tuhan. Seperti uh, Ibu Nenggolan ini juga tidak pernah putus-putusnya memberikan kesaksian, ya, di manapun berada. Jadi ini semuanya yang patut dan pantas kita lakukan di dalam kehidupan kita, orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk diselamatkan, dan kita juga harus menyampaikan kabar keselamatan ini kepada orang lain. Amin. Ayatnya yang saya bagikan pada malam ini adalah Galatia 6 ayat 9, ini yang biasa. Di situ ayatnya katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi artinya waktu muda kita semangat, ya, semangatnya itu harus tetap dipertahankan. Karena memang banyak orang kalau lagi muda semangat, tapi sudah mulai tua, seperti kita ini sudah masa-masa pensiun, nah apa bisa dipertahankan? Itu pertanyaannya. Ya, kalau misalnya kita punya alasan, aduh ini kakiku sudah encok lah, ya, macam-macam kita buat alasan, ya bisa saja memang. Dan itu umum itu untuk jawaban seperti itu. Tetapi
itu berarti kita jemu untuk berbuat baik. Ya, jadi sesuai dengan ayat kita pada malam ini, supaya kita diingatkan jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, dan dalam situasi kehidupan kita sekarang memang mudah sekali kita lemah, ya. Mungkin karena kecewa, ya, tergoda dengan macam-macam hasil yang kita lihat di dalam dunia ini. Tapi saya sangat salut sama Lae Pontas ini, ya, bisa bertahan dan ya kuat dia untuk menghadapi, ya, jadi bapak dan ibu bagi anaknya Nuki, ya, dan mudah-mudahan Nugi bisa selesai untuk semester ini, itu doa kita. Karena saya sering sekali tanya-tanya nih Lae Pontas, sudah bagaimana kabarnya Nugi? Gitu. Jadi mudah-mudahanlah dia bisa selesai supaya jadi kebanggaan bagi saudara Pontas. Dan saya pikir dia juga harus bertanggung jawab juga untuk bapaknya kan. Kita sudah mengarah kepada tua dan tidak bisa dilawan itu kalau umur. Ya, semangat sih bisa aja ya, tapi umur itu nggak akan bisa kita lawan itu. Pasti akan lemah lah kalau tubuh kita. Dalam hal inilah kita sebagai orang tua sudah memberikan tanggung jawab kita kepada anak kita, dan ya semoga anak kita pun bisa mengerti juga dia tanggung jawabnya nanti. Seperti lagu Batak itu menyatakan, ya harus kau yang menuntun aku gitu kan. Jadi walaupun kita tidak berharap anak kita itu yang akan menjadi penopang kita, tapi mau tidak mau itu juga harus tanda dia menghormati orang tua. Dan disinilah perlunya konsisten. Alkitab katakan menekankan bahwa kita perlu sabar dan bertahan. Dan Alkitab, firman Tuhan juga mengatakan kita harus tekun, ya, di dalam tugas dan panggilan kita itu. Ketekunan bukan sekedar berharap bertahan fasih, tetapi harus juga aktif, ya, berbuat baik dan setia meskipun situasi terlihat sulit. Ya, itu sulitnya itu tadi dari segi finansial pasti ada pengaruh ya. Paling ada beberapa orang saja yang mungkin sudah ada income pasifnya ya. Tapi kalau misalnya dia seperti kami pegawai mission itu ya sudah langsung terasa sekali itu ya. Tapi walaupun seperti itu, kita itu dikatakan tidak boleh langsung itu alasan tidak aktif dan tidak peduli kepada orang lain. Tetap kita harus bertahan untuk peduli dan bertahan. Supaya dengan demikian hidup kita ini tetap menjadi berkat. Seperti nyanyian yang sering dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Dan ayat firman Tuhan juga mengatakan di Mazmur 20 ayat 5, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jadi saya percaya kita sebagai umat Tuhan ya, angkatan 80 ini sudah kita tinggalkan kampus kita 42 tahun yang lalu. Ya. Banyak rancangan yang dibuat. Tetapi yang paling utama yang perlu kita ingatkan pada malam ini adalah ketekunan kita kepada Tuhan. Ya, dunia tidak bisa kita kejar lagi semuanya, dan memang tidak terkejar itu hal dunia ini. Tetapi kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhanlah yang paling utama. Supaya kita bertemu di Zoom ini, dan itu juga mempersiapkan kita untuk bertemu di kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita di
waktu-waktu yang akan datang. Dan ada juga tulisan dari hamba Tuhan Nyonya White katakan dari Christian Leadership mengatakan bahwa Tuhan menyukai pekerja-pekerja yang sabar, yang bertekun dan yang tidak mudah patah semangat. Janganlah menyerah dalam situasi sulit. Percayalah pada Allah. Teruslah bekerja dengan setia dan biarkan Tuhan akan menentukan hasilnya. Itu yang disampaikan di dalam Christian Leadership. Dan satu lagi dikatakan, ketekunan dalam usaha yang benar akan membuahkan hasil. Orang-orang yang tidak goyah, yang tidak mudah diputus asa, yang terus maju meskipun ada rintangan, mereka akan melihat kejayaan. Ya. Dan saya percaya kita boleh melihat sahabat-sahabat kita yang tekun, maka kejayaan itu akan muncul. Dan bukan hanya kejayaan dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita boleh membawa orang-orang lain kepada Kristus. Ya, dan inilah yang menjadi kesenangan kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jadi sekali lagi, dan kesimpulannya saya ambil di renungan kita malam ini adalah, bila mana kita bertekun dan tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita. Ya. Dan kalaupun badan kita lemah, Ia akan memberikan kekuatan. Paling sedikit, dengan semangat iman itu, Dia akan kuatkan kita. Dan sampai akhir hayat kita pun, Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan menuai, yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita untuk malam ini, supaya pertemuan malam ini bukan hanya di lewat Zoom, tapi kita bertemu juga di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih Lai Pontas atas renungannya yang mana kalau saya lihat dari judul perikop pada Galatia 6 ini adalah saling membantulah kamu. Jadi pada intinya kita dianjurkan untuk saling membantu. Biar di dalam kita menjalankan aktivitas hari lepas hari, kita tetap diberkati. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam doa permohonan dan doa penutup. Ini ada hal-hal yang perlu kita doakan. Yang pertama adalah saudari kita Esther Pasaribu dalam perawatan di rumah sakit, dan Lai Ridwan yang mungkin sibuk untuk jaga, untuk membantu di dalam kesembuhan istrinya. Mungkin kita bisa doakan di dalam renungan kita di malam ini. Yang kedua, kita doakan juga untuk anaknya Lai Pontas yang tadi baru dibuat kesaksian oleh ayahnya yang direncanakan tanggal 25 April. Kita doakan kiranya itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya kita mungkin ada teman-teman kita di angkatan 80 yang dalam proses penyembuhan, mungkin nanti bisa dikasih nama-namanya biar kita bisa doakan. Yang berikutnya adalah masalah keuangan dan penghasilan teman-teman angkatan 80. Ya, karena kita tahu usia kita semua adalah udah up 65. Jadi kita masih tetap harus semangat untuk bisa menopang
kehidupan kita masing-masing hari lepas hari. Yang berikutnya kita doakan juga buat kekompakan dari grup A80 yang saya lihat tuh totalnya kurang lebih 102 members. Tapi dalam kehadiran saya lihat ya kurang lebih 10%. Gimana caranya kita mungkin saling kontak mulai besok. Biar nanti di renungan yang ke-7 kita harap bisa lebih yang hadir di dalam kebaktian renungan kita di bulan April nanti. Yang berikutnya kita doakan adalah rencana kegiatan A80 di tahun 2026. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kondisikan sesuai dengan kemampuan dan keberadaan masing-masing daripada anggota yang ada di sekitar Jabodetabek yang lebih dekat. Kemudian kita memikirkan gimana untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek, dan selanjutnya gimana dengan teman-teman kita yang ada di mancanegara, apa yang bisa mereka perbuat untuk kita yang ada di sini. Mungkin ya masing-masing kita melakukan aktivitas, masing-masing kita bisa saling mengkonfirmasi ke teman-teman terdekat di antara kita, karena saya yakin Tigor nggak mungkin mempunyai kedekatan dengan seluruh members. Jadi itu adalah tanggung jawab kita, ya kan? Sesuai dengan renungan tadi yang dibawakan oleh Lai Miarmin, kita saling membantu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi yang perlu kita doakan. Kesehatan masing-masing kita. Oke, kesehatan masing-masing dari terutama kita yang hadir ya. Mungkin yang nggak hadir, mungkin mereka lebih sehat dari kita, saya juga nggak tahu. Ada lagi yang lainnya sebelum Lai Edi mulai dengan doa permohonan dan doa penutup di acara kita malam ini. Kalau tidak ada, oke. Nah, Edi silakan masuk di dalam doa permohonan dan penutup. Sebelumnya mungkin ada lagu ya, Gon? Ya. Ya, lagu untuk mengakhiri kita punya acara ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah aku menyembah, tunduk
mencuru. Buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Oke, Edi, sebelum berdoa ini ada tambahan ya. Tambahan, kita doakan Kak Kesia mungkin dalam proses kesembuhan. Tolong didoakan di dalam renungan kita di malam ini. Untuk waktu kami persilakan Edi. Baik, nanti. Baik, teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa dan kita berdoa. Bapa kami, Allah kami di sorga, di akhir ibadah kami malam hari ini, kembali kami datang ke hadapan Tuhan, bersyukur berterima kasih. Tuhan sudah menyertai dan memimpin ibadah kami, bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, hingga bisa selesai dengan baik pada malam hari. Bapa di sorga, kami pun bersyukur berterima kasih atas saudara kami tadi yang sudah memimpin acara kami ini, bisa berjalan baik dan lancar oleh karena pimpinan Tuhan. Kami pun bersyukur berterima kasih atas kesaksian yang telah kami dengarkan dan terima melalui saudara kami Pontas yang telah memberikan kesaksian dalam hidupnya bagaimana Tuhan yang selalu memberkati, menyertai dia sehingga dia dapat tetap selalu setia dalam Tuhan. Bapa, biar kiranya Engkau selalu menuntun akan kehidupannya agar dia selalu bergantung kepada tangan Tuhan. Tuhan, saat dia sekarang ini hidup sendiri dan jauh dengan anaknya, biarlah Tuhan tetap menguatkan dia agar tetap dia Tuhan selalu berharap sandar hanya kepada tangan Tuhan. Dan dia selalu kekuatan, kesehatan, selalu berbahagia, bergembira untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Kami pun berdoa secara khusus juga untuk anaknya, putrinya yang jauh dari Bapak Pontas Silai. Biarlah Tuhan memberkati putrinya di dalam sekolah pendidikannya. Di mana Tuhan rencananya bulan April tanggal 25 ini dirinya akan bisa di wisuda. Semoga Tuhan akan membantu menolong agar semua bisa berjalan dengan baik dan bisa selamat. Terima kasih dan bagi keluarga saudara kami. Pada saat sekarang,
Bapa di sorga, kami juga berterima kasih dan bersyukur atas renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara yang berfirman, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bertekun dan setia dalam Tuhan. Karena yang mana kami selalu bertekun dan setia dalam Tuhan, masalah, apapun pergolakan, apapun pergumulan hidup kami, Tuhan akan senantiasa datang membentengi kami dan menguatkan kami, supaya kami tetap menghadapi segala persoalan hidup kami dan bisa keluar dari seorang pemenang. Biarlah Tuhan akan memberkati juga Saudara Miarmin ya Tuhan. Berkati dia dalam kehidupannya, berkati dalam rumah tangga dan keluarganya, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Dan kiranya keluarganya pun hidup bersuka cita senang dalam keluarga terakhir jadi layan dan di surga pada saat ini Tuhan. Kami akan menyampaikan pokok-pokok doa yang kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Sebelumnya Tuhan layakkan kami, layakkan hamba juga untuk menyampaikannya. Mana ada Tuhan timbalan dosa, kurang kesalahan dosa layak dan mohon apa di surga kami berdoa serta sebagai Esther Pasari yang saat Tuhan dalam rawatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memelihara, memberkati Ibu Esther agar di dalam perawatannya tetap melindungi dia. Berikan dia Tuhan selalu kekuatan semangat untuk menjalani perawatan yang dia. Biarlah Tuhan dia tetap selalu berharap bergantung kepada kami. Karena Kaulah kami tidak terlalu biar kiranya dia selalu harap sangat dari Muslim Tuhan dengan itu kami serahkan dulu pasal besar berkali biar tetap selalu semangat jalani akan lebih dalam perawatan sehingga selalu bersuka cita dan selalu bahagia dengan Tuhan. Di Pak Tuhan yang suka bantu menolong merawat dan lalu memberikan perhatian dan pertolongan bagi orang. Kira-kira gimana kemudian hari-hari yang kepercayaan pasti mesti ada pengalaman dan mereka dalam kehidupan nasi cinta dalam segala perjalanan dan keluarga mereka anak-anak mantu itu ya serahkan ke Allah inilah kiranya lalu rasa sukacita kebahagiaan selalu dalam Tuhan walaupun ada penderitaan yang biarlah mereka mengingat firman Ayub yang Tuhan telah berikan kepercayaan itu dalam jalan kehidupan. Biar kiranya keluarga hamba Tuhan itu tetap selalu tekun dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, mereka tetap selalu setia. Bapa di sorga kami berdoa bagi rencana penyelamatan anak daripada saudara kami. Kami berdoa dengan Tuhan memberkati karena kami ada akhirat Tuhan daripada saudara konfes bisa selesai dan bisa dipakai. Surga kami berdoa kesehatan teman-teman kami angkatan ke 80
Tuhan yang berikan kami kekuatan kesehatan jalani hari ini. Mungkin yang tidak ada bersama kami dalam ibadah melalui berdoa bagi teman-teman kami yang lain. Sampai mereka dalam jalan mereka terpulang jantung dan hati dalam segala kehidupan yang mereka selalu hanya bergantung kepada Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk keuangan dan juga penghasilan dari teman-teman atau seluruh kami angkatan. Tuhan, Kau mengetahui kami semua angkatan 80 ini sudah keadaan pensiun dalam kerjaan. Tapi ya Tuhan, mungkin ada usaha-usaha yang kami bisa kerjakan. Bila Tuhan memberkati, agar itu Tuhan bisa menambah akan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin percaya berkat Tuhan akan turun dan berlimpah bagi kami bila mana kami selalu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan berkat itu. Dan Kau akan curahkan bagi kami semua, sehingga segala kebutuhan hidup kami dapat terpenuhi. Di sorga, kami pun berdoa bagi kami seluruh angkatan biar yang Kau berikan kami hati yang bersatu, kesatuan di dalam kelompok kami itu, agar kami saling mendukung, saling menguatkan, saling bantu satu dengan yang lain. Bila mana kami pun bisa dan akan melakukan sesuatu. Jadi berani kasih Tuhan yang kami persatukan, sehingga kami saling mengasihi, saling mencintai satu dengan lain, sebagaimana Yesus telah mengasihi kami. Kiranya kasih Tuhan akan kami semua, sehingga kasih Tuhan itu akan terpancar bagi kami sekitar. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk segala rencana dan kegiatan angkatan 80 yang kami akan diskusikan dan akan kita bicarakan ke depannya. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai, kiranya apapun ide-ide ataupun usulan yang kami akan lakukan nanti Tuhan akan memberkati dan menyertainya agar merencanakan bisa berjalan baik dan lancar nantinya Tuhan. Semua itu kami bawakan jadi kepentingan kemuliaan hormat bagi saya. Di sorga, kami pun berdoa bagi saudari kami, saudari Isya, yang masih juga dalam perawatan dan sakit. Tuhan, dan Engkau berkemurahan. Jangankan yang untuk kasih bangsa itu, agar dia mempunyai kesembuhan dan terlebih semangat menjalankan surga. Kiranya apapun makanan obat diberikan, kami jadi semangat kesembuhan dan surga. Terima kasih Tuhan. Yang kiranya sekali lagi kami berdoa bagi kami angkatan 80 semua. Biar kiranya kami semua selalu persatukan dan kami Tuhan sama-sama tetap bisa bersama-sama bersekutu dan beribadah bersama-sama di dalam, sehingga kami dapat berkuatkan selalu bergandeng dengan tangan untuk menjalani hidup kehidupan kami. Lagi jelas pada kami. Sekali lagi kami selalu bersehat, kekuatan untuk menjalani. Kami tahu ya Tuhan, manusia tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak akan mampu menjalani hidup. Dan itu kuasa pun ada bersama hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Terima kasih pada terima kasih Tuhan telah menjawab dan menyempurnakan doa. Kami manusia yang lemah, hanya Tuhan senang.
sehingga berkat Tuhan lebih dua permohonan kami sampaikan dapat terkenal. Inilah dua permohonan kami. Persembahkan doa kami. Melalui anak Yesus Kristus itu selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara renungan di malam ini. Mungkin ada masukan atau ada ide-ide yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Mungkin kita ada waktu kurang lebih 10 sampai 13 menit ya. Kita akhiri di 21.30 acara kita. Mungkin silakan ada yang mau kasih masukan apa, Igor, di dalam acara ini. Terima kasih. Boleh saya ngomong dulu, mau tanya, Ridwan gimana kabarnya Esther? Itu kelihatan di rumah sakit kan? Iya, ini kami tangannya yang ada semino bengkak. Kami coba mau periksa. Ternyata dokter bilang nggak diperiksa, langsung dibikin semino yang baru di tangan kiri. Nggak duga, tapi udah selesai, cuman pemulihan. Terima kasih tadi doa-doa yang disampaikan. Jadi nggak duga itu harus pasang semino, orang dia sudah mau transplant kok malah dia punya ini nambah lagi. Jadi tapi Tuhan luar biasa. Sebelah kiri ya? Ya, jadi sebelah kiri jadi yang baru. Jadi yang lama yang sebelah kanan hampir tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi itu dibikin di leher, kalau enggak di paha jadi sakit sekali. Tapi ya untung masih bisa dipakai sedikit. Jadi dibikin sekarang yang baru di kiri, nanti 1 bulan baru bisa pakai ini. Nah, gitulah kira-kira. Terima kasih, makanya kami nggak ada persiapan, nggak bawa baju, udah 2 malam ini di rumah sakit. Ya, terima kasih dua-duanya. Sehat. Di Jakarta atau di Lampung. Ridwan